Oke, kembali lagi di channel kita, yaitu di channel Adnil Manalu. Nah, sebelumnya kita sudah membuat konten ataupun topik pembicaraannya itu banyaknya tamatan-tamatan sarjana dari universitas-universitas ternama yang menjadi pengangguran gitu loh. Dan nanti bisa dicek di sudut channel kita, di sana ada linknya ataupun pemberitahuan kita bagaimana di konten di awal. Nah, untuk di kali ini konten kita akan kita lanjutkan, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan dari anak muda juga, anak-anak sekarang, yaitu milih kuliah ataupun kerja gitu. Dan ini sebuah pertanyaan yang sering dialami oleh anak-anak SMA ya, yang sedang sekolah di SMA ataupun yang baru tamat gitu. Dan inilah yang membuat anak-anak muda bingungnya untuk melanjut kuliah kah atau kerja gitu. Dan kalau saya bilang sih secara pribadi, mending kamu memilih kuliah gitu. Memang iya, kalau kita bahas lebih dalam, kalau kita kuliah, harapan kita gitu, harapan kita nantinya itu memperoleh sebuah pekerjaan yang lebih layak, sebuah pekerjaan yang lebih bagus gitu. Tapi memang di realitanya tidak seperti itu juga. Cuman ada sebuah peluang lah untuk kita ya. Sebenarnya kalau kita sendiri bilang, untuk sebuah pekerjaan itu tergantung dari usaha kita, gigihnya kita dalam mencoba dan mencari pekerjaan. Tapi di sini kita akan bahas dulu mengenai topik pembahasan kita ini, supaya adik-adik yang baru tamat tidak bingung, tidak salah memilih kebijaksanaan. Dan kalau saya bilang sih, mau kuliah ataupun mau kerja, itu pilihan yang sangat tepat. Kuliah juga bagus, kerja juga bagus, tapi lebih tepat itu kuliah sambil kerja. Nah, tapi ada juga kita bertanya, emangnya kalau kita kuliah itu apa aja sih yang kita dapat bang, katanya. Cuma banyak juga kita lihat yang kuliah sekarang, yang sudah tamat. Pertama nih, ada yang semangatnya kuliah di semester terakhir ataupun di endingnya lama wisuda, dan ada juga sudah berjuang 4 tahun tiba sudah wisuda, nggak bekerja, malah pengangguran, dan malah tinggal di kampung bertani ataupun yang lainnya. Itu sebuah pembicaraan yang sering-sering kita dengar, dan ini mau kita jelaskan sebenarnya tujuan kuliah itu apa gitu, apa yang kita dapat gitu ya. Nah, di sini saya beritahu, ada 3 hal yang kamu dapat di saat kamu sudah kuliah atau di saat kamu sudah memulai untuk memutuskan supaya untuk kuliah. Pertama, kamu akan mendapat pengalaman yang luas. Pengalaman yang bagaimana gitu? Pengalaman seperti mempunyai pertemanan, pergaulan, banyak teman dari berbagai daerah, kota ataupun pelosok-pelosok. Itu akan bersatu di sebuah universitas, di sebuah kampus yang ternama yang kamu pilih gitu loh. Jadi di sana juga nanti jiwa, pola pikir nanti akan kamu dapat di sana. Nah, pergaulanmu lebih luas, tidak lagi hanya, contohnya kalau kita tinggal di kampung, jadi pertemanan kita itu hanya di lingkaran ataupun sekitar kampung kita itu aja gitu loh. Jadi itu bukan saya bilang, kalaupun kita contoh di kampung, bukan saya bilang kita menjadi seperti orang kampungan ataupun pola pikir kita rendah, tidak saya bilang. Tapi semakin baik, semakin banyak teman-teman yang kamu pergauli, dan tentunya kamu mengambil sisi positifnya, itu akan membuatmu jauh lebih berkembang. Itu dia. Nah, itu
Kedua, dari pengalaman ini kamu juga akan mendapat yang namanya pengalaman dalam sebuah organisasi, dalam semua menjalankan sebuah kepemimpinan. Nah, di dalam sebuah kampus itu pasti selalu ada yang namanya organisasi. Dan kalau saya dulu masa kuliah, saya selalu ikut organisasi kampus. Nah, kalau saya bilang sih, kalau kita semasa kuliah mengikuti sebuah organisasi juga sangat penting. Kenapa? Karena itu akan melatih kita lebih bijaksana, melatih kita untuk memanajemen waktu, melatih kita untuk mengeluarkan ide-ide. Jadi di sebuah organisasi itu tidak hanya sebuah kumpulan gitu aja, kamu akan dipaksa untuk membuat sebuah program atau memunculkan ide, supaya ada yang harus kamu wujudkan, ada yang membuat yang namanya terobosan baru gitu, membuat program. Terus seperti saya dulu itu, saya tuh ikut organisasi yang namanya itu BEM, Badan Eksekutif Bagian Fakultas. Saya ikut di BEM. Nah, saya juga itu waktu itu saya memilih untuk bagian kependidikan dan kepenelitian. Jadi saya dipaksa, apa program yang saya bikin ya? Saya waktu masa kuliah saya malunya masa saya di sebuah organisasi hanya tempel nama gitu kan. Otomatis kita dipaksa berpikir, dipaksa kita itu memunculkan sebuah ide. Nah, kedua juga saya juga ikut itu organisasi prodi jurusan saya. Jadi maka saya bilang di sana juga saya mendapat banyak sekali pengalaman, menjalankan sebuah program. Jadi waktu masa kuliah saya itu pernah membuat program, yaitu pengabdian mahasiswa ataupun yang lain ada saya jalankan. Makanya itu membuat saya, pola pikir saya berkembang, kedewasaan saya berkembang, imajinasi saya juga dipaksa, ide-ide yang baru juga dipaksa. Saya dipaksa untuk berpikir untuk menjalankan sebuah program gitu. Nah, dan yang pertama itu yang sebenarnya pengalaman yang kamu dapat di universitas, di perkuliahan itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Kedua, kamu akan memperoleh atau pola pikirmu akan berubah. Nah, pola kedua yang kamu dapat itu pola pikirmu akan berubah. Kenapa? Gini dia. Kenapa saya bilang pola pikir? Di dalam universitas itu kamu akan sering berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa kita bilang pengetahuan ya dari standar, pengetahuan yang lumayan, atau bahkan kamu akan sering berkomunikasi dengan dosen-dosen terbaik. Nah, di saat kita sering berkomunikasi dengan orang-orang hebat, maka kita akan tertular. Itu saya bilang, makanya itu selalu saya bilang sama adik-adik saya, seringlah bergaul sama orang-orang yang sukses. Walaupun kamu tidak menjadi sukses kawanmu itu, setidaknya kamu akan mengikuti jejaknya. Nah, itu saya bilang, mau bagaimanapun itu, setidaknya kamu kesuksesannya itu pasti akan tertular sama kamu. Saya selalu bilang, dan itu akan mengubah pola pikirmu. Jadi bagaimana nanti kriteria, bagaimana kebijaksanaan dosen-dosen ataupun semua kan kita pilih sendiri. Nah, maksudnya pola pikir yang ini maksudnya bagaimana gitu ya kan. Jadi saat nanti kita kuliah, kita akan diarahkan untuk berpikir lebih ke masa depan ya. Kita akan disangkut pautkan dengan bagaimana pembelajaran kita, bagaimana disangkut pautkan dengan materi yang kita sukai, jurusan yang kita bawa, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dan akan dibuat sebuah praktek ya, gambaran bagaimana nanti di saat kamu nanti sudah kuliah, kamu nanti akan terjun ke dunia kerja. Dunia kerja ini seperti ini, ada problema, ada tantangan, dan contoh kita mencoba untuk meraih sebuah pekerjaan, ada saingan. Nah, pola pikir ini akan diubah kita. Jadi kita akan dipaksa. Berarti kalau nanti saya sudah kuliah, pertama saya kuliah, saya jalani kuliah ini. Di semasa kuliah saya harus mendapat IPK yang bagus, yang tinggi, dan saya juga nanti di prakteknya saya juga harus menguasai ini. Dan setelah nanti saya sudah siap di mata kuliah, saya juga sudah siap untuk bagian
IPK juga bagus, dan saya sudah wisuda, nanti saya akan terjun ke dunia kerja nanti seperti banyaknya saingan. Nah, banyaknya persaingan antara perekrutan antara pelamar pekerjaan. Dan sana apa yang saya bikin, apa yang saya siapkan? Saya persiapkan diri saya persiapkan bahan saya persiapkan bagaimana supaya saya menang. Nah, itulah pola pikir tadi. Kita akan diubah, kita akan memperoleh pola pikir yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Itu jadi saat kamu nanti sudah siap menjalani studi, sudah siap menyelesaikan kuliah, dan pola pikir kamu dengan kawanmu ataupun kawan sederajat yang tidak menjalani kuliah atau kawan-kawan kita yang di kampung, pola pikir kita sudah berbeda. Nah, dalam kategori sudah berbeda, bukan jadi satu hal yang sombongkan ya. Kita tetap rendah hati, kita rendah hati. Itu yang kedua. Kita pola pikir kita sudah jauh lebih baik. Yang ketiga itu kamu akan memperoleh yang namanya skill yang bagaimana? Nah, kemampuan, keahlian khusus. Nah, jadi saat kamu nanti sudah kuliah, kamu akan disuruh memilih jurusan yang kamu sukai, yang kelak nanti itu yang kamu kerjakan untuk di dunia kerjamu, di lapangan pekerjaan. Nah, contoh seperti saya itu kuliah, saya itu ngambil jurusan kependidikan atau keguruan. Jadi saya di perkuliahan itu, saya kuliah itu di Universitas HKBP Nomensen Medan. Jadi saya itu di kampus saya diajari pertama ya, saya diajari itu bagaimana cara profesi pendidik itu. Profesi pendidik itu mengenali dulu bagaimana itu sebenarnya guru itu yang kayak mana. Saya diajari seperti yang pertama. Kedua, saya diajari itu bagaimana cara mendidik. Tapi sebelum bagaimana cara mendidik, saya diajari itu menjiwai anak-anak. Nah, studi menjiwai, kalau saya nanti jadi guru, saya diajari untuk menjiwai seorang anak gitu. Contoh kalau di dalam ruangan itu kita memiliki siswa kisaran 25 bahkan sampai 36. Jadi 36 sifat lah yang harus, 36 karakter lah yang harus kita pahami. Saya diajari di sana yang di kampus Universitas HKBP Nomensen. Nah, kedua saya juga diajari itu bagaimana cara mempersiapkan sebuah pembelajaran supaya pembelajaran ini mudah ditangkap anak saya ataupun siswa saya. Dan bagaimana menerapkan metode, model, media, ini semua saya pelajari. Saya belajar dengan teori, dan dipraktikkan sama dosen saya. Saya dipraktikkan di kampus dulu, tidak langsung di lapangan. Saya dipraktikkan dulu di kampus. Setelah semester 7 saya diterjunkan ke lapangan, praktik mengajar. Jadi saya langsung dipraktikkan mengajar selama 2 bulan, mengajar di sebuah sekolah itu saya masih ingat, saya di SMK Negeri 1 Sendoro Medan. Jadi saya mengajar sana. Nah, saya mencoba menerapkan apa yang saya pelajari, dan banyak sekali yang saya dapat dari lapangan. Ternyata menjiwai sebuah siswa itu sangat-sangat rumit. Kita keraskan, siswa makin keras. Jadi saya itu atau sebagai guru mencoba selalu mencari trik, ide-ide yang baru. Nah, di sana kita itu sudah mendapat yang namanya skill, bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengajari, bagaimana cara mempersiapkan model, semua gitu. Dan yang terakhir ini, skill yang selalu kita dapat khususnya bagian guru, kamu sudah mempunyai ilmu jiwa, psikologi, kamu bisa menjiwai siswamu. Oh, anak ini orangnya keras kepala ya, bagaimana nih biar nurut sama kita lembutkan kah, kita ajak sering kah. Nah, dan skill yang kamu dapat juga sana, kamu sudah mendapatkan yang namanya ilmu jiwa, menjiwai siswa. Jadi ini ketiga hal ini sudah kamu dapat. Pengalaman ataupun pengalaman istilahnya berorganisasi, berteman, semua pengalaman itu sangat luas di sini. Kedua, pola pikirmu sudah berubah. Pola pikirmu itu sudah jauh meningkat dari yang sebelumnya. Ketiga, kamu memperoleh skill yang langsung diturunkan, diajarkan oleh dosen-dosen
terbaik di universitas itu. Tapi kita harus selalu ingat kuncinya itu adalah mau sampai kapanpun kita harus tetap belajar ilmu dan pengetahuan kita harus kita upgrade. Nah, di sini kamu sudah bisa menjawab dong, mau kuliah ataupun mau kerja. Sebenarnya yang di awal saya bilang, mau kuliah ataupun kerja itu sebuah pilihan yang tepat, yang bagus. Kenapa saya bilang kuliah juga bagus, kerja juga bagus, tapi yang paling bagus adalah kuliah sambil kerja. Kenapa saya bilang? Nah, di zaman sekarang kuliah juga bisa, kuliah sambil kerja juga bisa. Yang bikin mungkin adik-adik bingung, kerja kalau kita kuliah kan banyak kita pikirkan bang, kuliah lah ataupun pembelajaran lah, tugas-tugas lah, semua kita praktek lah. Nah, apalagi nanti waktu kita untuk istirahat nggak ada lagi dong kita ya, atau pikiran kita terbagi dua jadi tidak konsentrasi. Nah, pertama yang saya bilang, kalau kamu yang punya niat, semua bisa kamu jalani. Jadi kalau saya bilang sih zaman sekarang semua sudah bisa kamu jalani, serba teknologi. Jadi kalau saya bilang kuliah sambil kerja bisa. Caranya bagaimana? Pertama, kamu bisa menciptakan pekerjaan untuk dirimu sendiri, yaitu jualan online. Saya pernah mencoba jualan online di masa saya kuliah. Saya coba yang pertama itu bermain dengan Oriflame. Saya menjual bedak atau parfum gitu kan, dan saya mencoba sana kalau nggak salah 6 bulan. Setelah dari situ saya coba lagi produk. Saya itu orangnya lebih suka mencoba terus. Ya, saya selalu mencoba. Dan untuk selanjutnya saya coba untuk jualan parfum. Saya masih ingat, saya coba jualan parfum IM Parfum mereknya. Saya coba IM Parfum. Bisa nanti kamu cek sendiri nanti. Jadi pertama itu saya coba saya dikenalkan sama kawan saya. Coba dulu deh untuk IM Parfum ini katanya. Kamu beli segini, kamu bisa hasilkan segini dan bahkan lebih besar dari situ ya. Jadi saya di searching, saya dikasih gambaran, saya coba, saya ambil dulu waktu itu saya masih ingat 1 lusin, dan saya waktu pertama-tama untuk menghabiskan 1 lusin sangat susah, dan dari 1 lusin saya bisa mendapatkan keuntungan 500.000. Bayangkan 1 lusin parfum bisa saya dapatkan keuntungan 500.000 dengan modal berbicara mulut. Saya coba shooting. Jadi kalau saya itu mau ke kampus, kalau saya mau ke kuliah, bahkan mau makan keluar, saya selalu bawa parfum saya. Saya akan selalu bikin stok. Kalau contoh kawan saya itu lagi rame, saya coba ambil tester saya semprotkan di badan saya. Nah, kawan saya mencium parfum apa itu? Ini ya parfum, coba dulu saya bilang. Saya coba gitu. Dan untuk selanjutnya 3 bulan 4 bulan saya itu bisa menghabiskan 50 lusin sampai lebih. Bayangkan kalau sempat saya bisa menghabiskan 6 lusin 1 bulan, 6 kali 500.000 sudah lebih kali keuntungan yang saya dapat. Nah, jadi tergantung kamu sekarang, kamu punya niat atau tidak. Kuncinya niat. Mau kuliah, mau kerja, atau kuliah sambil kerja, kamu bisa menjalaninya. Tergantung kamu menyikapinya. Jadi buat adik-adik, kalau saya bilang ya, zaman sekarang bukan saya memaksa. Kalau bisa kuliah, saya pernah dikasih kesempatan sama orang tua saya. Kamu mau kuliah atau kerja atau mau rantau, kata orang tua saya. Ya, saya ingat itu. Kalau kamu mau merantau, langsung dibuat uang sekepok di depan saya. Kalau nggak salah itu saya ingat itu kisaran 20 juta itu ada. Kalau kamu mau bikin usaha atau merantau, ini ada modalmu, kata orang tua saya. Saya bilang, saya tidak mau merantau, saya tidak mau bikin usaha, saya bilang, saya mau kuliah. Terus orang tua saya nanya, emangnya kalau kamu kuliah kenapa? Saya bilang, saya mau kuliah. Saya mau kuliah Pak, saya bilang. Kenapa, kata orang tua saya? Kalau saya merantau, saya sudah lihat anak-anak muda sekarang ataupun anak-anak perantau di kampung kita ini, merantau 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, pulang ke kampung, jadi tinggal di kampung, menikah, udah tidak di kampung gitu aja, saya bilang. Kedua, kalau saya
bikin usaha saat ini, jujur saya bilang belum siap saya untuk bikin usaha. Dan kalau usaha ini tidak sukses ataupun istilahnya gagal, berarti jatah saya untuk seumur hidup sudah habis, saya bilang. Tapi kalau saya kuliah Pak, mau sampai kapanpun, ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat, skill yang saya dapat itu selamanya Pak, saya bilang. Jadi saya mau kuliah, saya bilang. Saya mau kuliah, saya ngambil jurusan keguruan, saya bilang. Dan orang tua saya langsung bilang, oke, berangkat hari ini ke Medan, ini uang, berangkat langsung daftarkan diri ke Nomensen, kata orang tua saya. Jadi makanya saya bilang, buat adik-adik, kalau memang masih ada kesempatan dan kamu punya niat dan orang tua kita sanggup, ayo kuliah. Dan kalau contoh ya orang tua kita juga tidak sanggup tapi kamu punya niat, ayo kuliah sambil kerja juga bisa. Banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan di luar sana yang halal. Ya tergantung kita bisa memanajemen waktu kita gitu. Jadi di saat ini setelah nonton video ini kamu sudah bisa menentukan kamu mau kuliah atau kerja atau kuliah sambil kerja. Jadi terima kasih sudah nonton channel kita ini. Tetap dukung channel kita ini, yaitu dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat kakak-kakak, adik-adik, ayo sebarkan video kita ini supaya adik-adik kita yang baru tamat, yang bingung untuk memutuskan mau kuliah ataupun mau kerja, bisa mengarahkan adik-adik kita. Dan buat adik kami yang sudah menonton video ini, ayo berikan masukan. Dan buat kakak-kakak kami yang sudah mengalami yang namanya perkuliahan dan sudah terjun ke dunia kerja, ayo berikan masukannya Kak, supaya makin klop dengan pembahasan kita kali ini. Dan apa yang mau kita bahas ke depannya, ayo berikan juga komentarnya supaya kita bisa membahas bersama. Oke? Sampai jumpa di konten kita berikutnya, konten selanjutnya. Bagaimana caranya biar konten kita itu tetap berjalan dan kakak nggak ketinggalan atau abang tidak ketinggalan? Ya tentunya aktifkan lonceng YouTube-nya. Oke? See you, sampai jumpa di konten berikutnya.